Pada akhir abad ke-11, Tanah Suci termasuk Yerusalem berada di bawah kekuasaan Kekhalifahan Fatimiyah dan kemudian diambil alih oleh Seljuk Turki. Karena adanya kekhawatiran atas keselamatan para peziarah Kristen dan keinginan untuk mengembalikan kekuasaan Kristen atas Yerusalem, membuat Paus Urbanus II pada tahun 1095 mengadakan Dewan Clermont di Prancis. Di sana, ia menyerukan umat Kristen Eropa untuk bersatu dan berperang merebut kembali Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Seruan ini dikenal sebagai salah satu pemanggilan paling berpengaruh dalam sejarah dan memicu gelombang besar relawan yang siap berperang demi Kristen. Perang salib adalah serangkaian konflik besar yang dipelopori, didukung, dan dikampanyekan oleh gereja Kristen selama abad pertengahan, dimulai pada tahun 1095. Tujuan utama dari perang ini adalah untuk merebut kembali Tanah Suci, khususnya Yerusalem, dan wilayah sekitarnya yang saat itu berada di bawah kekuasaan berbagai pasukan dan pemerintahan Muslim. Selama 2 abad berikutnya, berbagai kampanye perang salib terjadi, melibatkan ekspedisi militer, perjanjian diplomatik, dan konflik bersenjata antara pasukan Kristen dan Muslim. Beberapa perang salib terkenal termasuk Perang Salib Kedua, yang tujuannya bergeser dari Timur Tengah ke Konstantinopel, serta berbagai perang salib lainnya yang berlangsung dari tahun 1095 hingga 1291 dengan beragam ambisi dan tujuan. Pada video kali ini, kita akan mempelajari sejarah terjadinya perang salib, termasuk tujuan di baliknya, serta kesimpulan dari salah satu konflik terpanjang dalam sejarah umat manusia. Setelah pasukan Muslim berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium dalam pertempuran Yarmuk pada tahun 636 Masehi, Yerusalem jatuh ke dalam kekuasaan Kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah. Sepanjang periode ini, hubungan politik, perdagangan, dan toleransi antara negara-negara Arab dan Kristen Eropa mengalami pasang surut hingga mencapai kritis pada tahun 1072. Pada tahun tersebut, Fatimiyah kehilangan kendali atas Palestina yang kemudian dikuasai oleh Seljuk yang tengah berkembang akibat berbagai kampanye dan ekspansi di Timur Tengah. Bangsa Seljuk sering mengganggu para pedagang dan peziarah Katolik di wilayah perbatasan Palestina, menimbulkan masalah yang akhirnya memicu terjadinya perang salib di Eropa Barat. Banyak orang percaya bahwa perang salib adalah perang suci, di mana umat Kristen Eropa berperang melawan Islam untuk merebut tanah suci Yerusalem. Walaupun perang ini didorong oleh motivasi agama dan sering dianggap sebagai misi suci yang diperintahkan oleh Tuhan, di mana para pesertanya berharap mendapatkan penebusan dosa dan keselamatan jiwa. Tapi sebenarnya, perang ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya merupakan konflik agama. Selain motivasi keagamaan, faktor-faktor seperti kepentingan politik, ekonomi, dan keinginan untuk petualangan dan penaklukan juga memainkan peran penting. Secara religius, para pejuang salib tergerak oleh keyakinan Kristen dan panggilan Paus untuk membebaskan tanah suci dari kekuasaan Muslim. Namun, banyak juga pejuang salib yang terlibat karena alasan lain, seperti keinginan untuk memperoleh tanah, kekayaan, atau status sosial. Selain pertarungan antar agama, perang salib juga dipengaruhi oleh konflik internal antara para pejuang salib dan kelompok Muslim, menunjukkan bahwa konflik ini lebih kompleks daripada sekadar perbedaan agama. Di dunia Islam, banyak yang melihat perang salib bukan hanya sebagai pertempuran agama, tetapi juga sebagai invasi oleh pasukan asing. Selain itu, perselisihan internal dalam Islam, termasuk perseteruan antara Sunni dan Syiah, serta pertikaian antar faksi dan dinasti, turut memengaruhi dinamika perang salib. Jika perang salib hanya merupakan pertempuran antara dua agama, maka dapat dipahami bahwa konflik ini seharusnya sudah dimulai sejak abad ke-8 ketika wilayah tersebut dikuasai oleh Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah. Namun, selama periode kekhalifahan ini, umat Islam hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain, seperti Kristen dan Yahudi, asalkan mereka membayar pajak. Peziarahan dan perdagangan oleh Kristen Eropa juga memberikan manfaat ekonomi bagi dinasti Islam. Namun, setelah Seljuk merebut Yerusalem dari kekaisaran Islam sebelumnya, perdamaian menjadi terganggu. Mereka meningkatkan kekerasan terhadap peziarah Kristen di jalur menuju tempat-tempat suci mereka. Di sisi lain, Kekaisaran Bizantium di bawah pemerintahan Basilius II memperluas wilayahnya melalui serangkaian penaklukan selama setengah abad.
Meskipun berhasil memperluas wilayahnya, Basilius II cenderung mengabaikan urusan domestik dan gagal mengintegrasikan serta mengorganisir daerah-daerah yang baru ditaklukkan. Pertempuran Manzikert yang terjadi pada tahun 1071 menjadi awal kekalahan bagi Bizantium, karena bangsa Seljuk Turki berhasil menguasai sebagian besar wilayah Anatolia, sekarang Turki, dan menimbulkan konflik internal bagi Bizantium, seperti perang saudara dan inflasi yang melemahkan perekonomian negara. Setelah kehilangan banyak wilayah karena invasi bangsa Turki Seljuk dan ditambah lagi dengan perang saudara, Jenderal Alexius merebut tahta Bizantium dan menyatakan dirinya sebagai Kaisar Alexius pertama pada tahun 1081 dan mulai mengkonsolidasikan kendali serta pasukannya. Pada tahun 1095, ia meminta bantuan tentara bayaran dari barat untuk menghadapi ancaman Turki dan merebut kembali wilayah yang hilang. Permintaan bantuan dari Bizantium ini, bersama dengan masalah peziarah dan keinginan untuk merebut kembali Tanah Suci, disambut dengan antusias oleh banyak bangsawan dan ksatria Eropa. Mereka melihatnya sebagai peluang untuk berperang demi agama, serta memperoleh kekayaan dan tanah baru. Pada bulan November tahun 1095, Paus Urbanus II mengajak umat Kristen Barat untuk mengangkat senjata demi membantu Bizantium dalam merebut kembali Palestina dari kekuasaan Muslim. Seruan ini menjadi awal dari Perang Salib pertama yang berlangsung hingga tahun 1291. Permohonan Paus Urbanus direspon positif oleh elit militer dan warga biasa. Mereka yang bergabung mulai mengenakan salib sebagai tanda kesetiaan kepada gereja dan tujuan mereka untuk membantu Bizantium serta merebut kembali Yerusalem di Palestina dari tangan Muslim. Mengalihkan fokus ke Yerusalem merupakan langkah penting, karena Perang Salib pada dasarnya bukan hanya operasi militer, tetapi juga peziarahan. Dari sudut pandang teologis, kekristenan tidak mengenal konsep perang suci. Meskipun perang bisa dianggap adil, berperang tidak dianggap sebagai jalan untuk memperoleh keselamatan surgawi, seperti dalam beberapa konsep teologi lainnya. Namun, peziarahan ke tempat suci memberikan manfaat spiritual bagi peziarah. Dengan pemahaman ini, Perang Salib disajikan sebagai peziarahan yang disertai aktivitas militer. Maka, dimulailah Perang Salib pertama. 4 pasukan tentara salib terbentuk dari berbagai daerah di Eropa Barat di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh terkenal seperti Godfrey dari Bouillon, Raymond dari Toulouse, Bohemond dan Tancred dari Taranto, dan Hugh dari Vermandois. Pada bulan Agustus tahun 1096, mereka mulai mengkonsolidasikan kekuatan dan berangkat menuju Bizantium. Sementara itu, sebuah kelompok tentara dan rakyat yang dikenal sebagai The People's Crusade memulai perjalanan mereka lebih awal di bawah komando Peter the Hermit. Ketika tentara salib yang dipimpin oleh Peter sampai di Kekaisaran Bizantium, Kaisar Alexius menekankan agar mereka menunggu kedatangan bangsawan barat lainnya untuk memperkuat pasukan tentara salib. Namun, Peter dan pasukannya tetap pada pendirian mereka untuk melanjutkan perjalanan, dan pada akhirnya, mereka yang kurang pasukan itu dikalahkan dalam penghadangan oleh pasukan Turki di luar kota Nisea, hanya meninggalkan 3.000 orang yang berhasil melarikan diri. Sementara itu, regu tentara salib yang dipimpin oleh Pangeran Emiko terlibat dalam serangan dan pembantaian terhadap komunitas Yahudi di Rhineland pada tahun 1096. Tindakan ini memicu kemarahan dan menimbulkan krisis besar dalam hubungan antara komunitas Yahudi dan Kristen. Ketika 4 pasukan utama tentara salib tiba di Konstantinopel, Alexius meminta para pemimpin mereka bersumpah setia kepadanya dan mengakui otoritasnya atas wilayah yang mereka taklukkan dari Turki serta wilayah lain yang mungkin akan mereka taklukkan. Namun hanya Bohemond yang menolak memberikan sumpah tersebut. Pertempuran pertama tentara salib terjadi di Nisea. Setelah merebut kota itu, mereka melanjutkan perebutan tanah Antioquia yang terjadi pada bulan Oktober 1097 sampai bulan Juni 1098. Di Antioquia, mereka mendapat perlawanan dari pasukan Muslim yang dipimpin oleh Kerboga. Bohemond dan pasukannya berhasil mengalahkannya dan melakukan serangkaian serangan pembantaian terhadap penduduk Muslim. Setelah merebut Antioquia, Bohemond dan pasukannya memilih tetap di kota tersebut untuk menjaga daerah itu dari serangan pasukan Muslim lainnya. Sementara sebagian anggota tentara salib yang tersisa mulai bergerak ke selatan dan berhasil menaklukkan beberapa kota di sepanjang perjalanan mereka.
Dengan bantuan dari Genoa, para tentara salib mulai membangun 2 menara, ketapel, dan alat pemecah lainnya untuk menembus pertahanan Yerusalem. Di bawah komando Godfrey dari Bouillon, pada pertengahan bulan Juni tahun 1099, para tentara salib melancarkan serangan pada tembok Yerusalem yang dianggap lemah saat malam hari. Setelah berhasil masuk ke Yerusalem, mereka mengambil alih kota tersebut dengan korban penduduk Muslim dan Yahudi diperkirakan antara 3.000 sampai 10.000 orang. Pada tanggal 12 Agustus 1099, terjadilah kemenangan di Askalon yang menandai akhir dari Perang Salib pertama dan memperkuat posisi tentara salib di Yerusalem, dan adanya pengangkatan Godfrey sebagai Advocatus Sancti Sepulchri atau pelindung makam kudus. 4 negara dibentuk oleh tentara salib untuk menjaga kendali atas wilayah-wilayah yang telah mereka rebut. Negara-negara ini termasuk Kerajaan Yerusalem, wilayah Edessa, wilayah Tripoli, dan Kerajaan Antioquia, yang secara kolektif dikenal sebagai Outremer. Setelah pembentukan ini, muncul konflik internal serta ancaman dari Muslim yang terkejut oleh serangan-serangan tentara salib. Sebagai respon atas hal itu, umat Muslim mulai mengorganisir diri secara lebih efektif untuk melawan negara-negara tentara salib. Dengan hal ini, dimulailah Perang Salib kedua di masa yang akan datang. Pada tahun 1144, terjadi ekspansi yang dilakukan oleh bangsa Seljuk di bawah kepemimpinan Imaduddin Zangi untuk merebut wilayah Edessa, sekaligus sebagai pembalasan atas pembantaian yang dilakukan oleh tentara salib terhadap kaum Muslim. Setelah berhasil menaklukkan kota Edessa, Zangi dan pasukannya mulai melakukan pembantaian terhadap orang Kristen. Banyak dari mereka yang tewas, diculik, dan bahkan dijadikan budak oleh bangsa Seljuk. Tindakan inilah yang memicu terjadinya Perang Salib kedua yang berlangsung pada tahun 1147 sampai 1149 Masehi. Setelah kota Edessa jatuh ke tangan bangsa Seljuk, pasukan Muslim mulai mengkonsolidasikan kekuatan mereka di bawah pimpinan dan komando Salahuddin Al-Ayyubi yang pada akhirnya mengakibatkan penaklukan Yerusalem oleh kaum Muslim. Perang Salib kedua direncanakan untuk lebih terorganisir dan akan dipimpin oleh beberapa raja-raja kuat di Eropa, serta beberapa pangeran dan bangsawan yang turut terlibat dalam konflik tersebut. Paus Eugene III yang menjabat pada tahun 1145 mengeluarkan Bull Quantum Predecessors pada bulan Desember tahun tersebut, memanggil untuk Perang Salib kedua dengan tujuan mengembalikan kekuasaan orang Kristen di kota Edessa. Perang Salib ini direncanakan untuk diorganisir dengan lebih baik, sehingga dipimpin oleh beberapa raja kuat Eropa, serta beberapa pangeran dan bangsawan, seperti Louis VII dari Prancis dan Konrad III dari Jerman. Namun, pada bulan Mei tahun 1147, pasukan Konrad bergerak terlebih dahulu menuju Palestina. Namun, ketika mereka melewati Bizantium, terjadi pertempuran antara Konrad dan pasukannya dengan pasukan Kaisar Manuel I di Konstantinopel. Dalam pertempuran itu, Konrad dan pasukannya mengalami kekalahan dari pasukan Manuel I yang membuat mereka terpaksa segera melanjutkan perjalanan mereka ke pantai Bosforus dan kemudian ke Anatolia. Sesampainya di Anatolia, Konrad dan pasukannya mulai diserang oleh pasukan Seljuk. Serangan-serangan tersebut mengakibatkan kekalahan beruntun bagi Konrad dan pasukannya, bahkan hampir memusnahkan seluruh pasukan mereka. Sementara itu, pada bulan Juni tahun 1147, pasukan Perancis di bawah pimpinan Louis berangkat dan bertemu dengan pasukan Konrad di wilayah Turki Utara. Setelah bergabung, Konrad dan Louis memulai proses penggabungan kekuatan mereka untuk melancarkan serangan balik terhadap pasukan Seljuk. Pada tanggal 24 Desember tahun 1147, pasukan Konrad dan Louis berhasil memenangkan pertempuran di Efesus melawan Seljuk. Namun, pada 6 Januari tahun 1148, tentara salib mengalami kekalahan lagi dari pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Mesud, yang juga menimbulkan kerugian besar bagi mereka. Setelah pertempuran tersebut, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Antioquia pada tanggal 19 Maret 1148 Masehi dengan pasukan yang tersisa sedikit karena kekalahan dari pasukan Mesud dan serangan penyakit yang menimpa mereka. Meskipun tujuan awal mereka adalah merebut kembali Edessa, Knights Templar memiliki rencana yang berbeda karena mereka terlibat dalam pertempuran dengan Damaskus sejak tahun 1147. Kemudian mereka melakukan Council of Acre pada 24 Juni tahun 1000
148 dan menghasilkan keputusan untuk mengubah tujuan mereka menjadi merebut Damaskus. Pada tanggal 24 sampai 28 Juli 1148, berlangsung pengepungan Damaskus selama 5 hari. Namun, pengepungan ini berakhir dengan kekalahan bagi tentara salib karena kurangnya strategi dan bantuan dari Nuruddin yang memperkuat pertahanan Damaskus. Kemudian, pada tanggal 29 Juni 1149, pasukan Nuruddin berhasil mengalahkan tentara salib, menimbulkan keretakan hubungan di antara umat Kristen karena kegagalan mereka dalam merebut Damaskus. Peristiwa ini menandai akhir dari Perang Salib Kedua dan jatuhnya Yerusalem ke tangan Salahuddin. Ini juga menjadi pemicu untuk Perang Salib Ketiga atau Perang Salib Para Raja. Setelah kegagalan Perang Salib Kedua, Paus Gregorius VIII mengeluarkan seruan untuk memulai Perang Salib Ketiga yang disebut dengan Bulla Audita Tremendi pada tanggal 2 Oktober 1187 Masehi. Tujuannya adalah merebut kembali Yerusalem dari tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Perang ini dipimpin oleh Kaisar Frederick Barbarossa dari Kekaisaran Romawi, Richard I dari Inggris, dan Philip II dari Prancis. Richard dan pasukannya berangkat menuju Palestina melalui jalur laut, sementara Frederick memulai perjalanan bersama pasukannya pada tahun 1189 melalui jalur darat. Namun, ketika mereka melewati Konstantinopel, mereka diserang secara tiba-tiba oleh pasukan aliansi Bizantium dan Salahuddin, yang menyebabkan Frederick kehilangan sebagian besar pasukannya. Akhirnya, Frederick dan pasukannya mencapai Anatolia pada bulan Maret 1190, yang pada saat itu dikuasai oleh Turki Seljuk. Pada tanggal 18 Mei 1190, pasukan Frederick berhasil memenangkan pertempuran melawan pasukan Seljuk di Iconium dan merebut wilayah tersebut. Namun, pada tanggal 10 Juni 1190, Kaisar Friedrich Barbarossa tenggelam di dekat Kastil Silivke di Sungai Goksu dalam perjalanan menuju Palestina. Kematian Frederick memicu masalah internal di pasukannya, karena kehilangan pemimpin membuat mereka rentan dan mudah diserang oleh pasukan Seljuk. Akibatnya, banyak dari mereka tewas dan hanya sebagian kecil yang berhasil melarikan diri ke daerah Acre, Palestina. Di sana, mereka mulai menyusun kembali pasukan mereka untuk menguasai wilayah tersebut. Sementara itu, Richard dan pasukannya sampai di Acre pada tanggal 8 Juni 1191 dan mulai mengkonsolidasi pasukannya dan sisa pasukan Frederick untuk menguasai daerah Acre. Dan pada tanggal 12 Juli 1191, mereka berhasil menguasai Acre dan melakukan pembantaian terhadap 2.000 tahanan pada 20 Agustus tahun 1191. Yang kemudian dikenal dengan pembantaian Ayyadi. Akibat tindakan tersebut, memicu pembalasan dari Salahuddin yang memerintahkan eksekusi tahanan Kristen sebagai balasan atas kekejaman yang dilakukan oleh Richard. Pada tanggal 7 September 1191 Masehi, pasukan Richard dan Salahuddin bertempur di Arsuf. Pertempuran ini dimenangkan oleh Richard yang berhasil merebut pelabuhan Jaffa dan sebagian pantai Palestina Tengah. Kemudian, pada tanggal 20 Juli 1192 Masehi, Salahuddin dan pasukannya berhasil merebut kembali kota Jaffa setelah bertempur melawan pasukan tentara salib. Namun, setelah itu, pasukan Richard menyerbu Jaffa dari laut dan berhasil mengusir pasukan Salahuddin dari kota tersebut. Pada tanggal 2 September 1192, kedua belah pihak antara Salahuddin dan Richard melakukan kesepakatan perjanjian yang dinamai Perjanjian Jaffa. Perjanjian yang dicapai menetapkan bahwa Yerusalem akan tetap di bawah kendali Muslim. Sementara itu, peziarah dan pedagang Kristen yang tidak bersenjata diizinkan untuk mengunjungi kota tersebut secara bebas. Dengan demikian, Perjanjian Jaffa menandai akhir dari Perang Salib Ketiga, mengakhiri pertempuran antara pasukan Kristen dan pasukan Muslim. 5 tahun kemudian, pada tahun 1197, Kaisar Henry ke-6 memulai Perang Salib baru yang dikenal sebagai Perang Salib 1197. Namun, ketika pasukannya bergerak menuju Palestina, Henry ke-6 meninggal dunia pada tanggal 28 September 1197. Bangsawan yang tersisa berhasil merebut sebagian pantai Levant antara Tirus dan Tripoli sebelum akhirnya mereka kembali ke Jerman. Perang salib tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 1 Juli 1198 Masehi ketika tentara salib berhasil merebut kembali kota-kota strategis seperti Sidon,
dan Beirut. Selanjutnya, Perang Salib keempat terjadi pada kurun tahun 1202 sampai 1204. Perang ini merupakan bagian dari kampanye militer Kristen Latin yang dipelopori oleh Paus Innocent III dengan tujuan utama merebut kembali kota Yerusalem dari kekuasaan kaum Muslim. Namun, rangkaian peristiwa ekonomi dan politik menyebabkan pengepungan Zara oleh tentara salib pada tahun 1202, diikuti oleh penjarahan Konstantinopel pada tahun 1204. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran Kekaisaran Bizantium, memecahnya menjadi 3 negara, Nisea, Trebizond, dan Epirus. Hal ini menghasilkan Partitio Terrarum Imperii Romaniae, sebuah pembagian wilayah Kekaisaran Bizantium oleh tentara salib dan sekutu mereka dari Venesia, yang kemudian dikenal sebagai Frankokratia, yang artinya kekuasaan kaum Frank dalam bahasa Yunani. Perang Salib keempat secara signifikan memperkuat skisma Timur Barat yang mengakibatkan perpecahan besar antara Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur, serta memberikan pukulan telak bagi Kekaisaran Bizantium. Hal ini berkontribusi pada kemunduran dan kejatuhan kekaisaran tersebut, serta meningkatkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Penjarahan Konstantinopel dan dampaknya beserta dengan ribuan kematian menyebabkan melemahnya wilayah tersebut terhadap serangan dari luar. Selain itu, kekaisaran juga kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah Balkan, Anatolia, dan kepulauan sekitarnya, yang membuatnya rentan terhadap invasi oleh Beylik Turki yang kemudian membentuk Kesultanan Ottoman, yang pada akhirnya berhasil mengambil alih Konstantinopel. Perang Salib kelima yang terjadi pada tahun 1217 sampai 1221 melanjutkan tentara salib untuk terus berupaya merebut kembali Yerusalem dan seluruh wilayah Palestina dengan menaklukkan Mesir yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Al-Adil yang merupakan saudara dari Salahuddin. Paus Honorius III memimpin organisasi tentara salib yang dipimpin oleh Raja Andras II dari Hongaria dan Senopati Luitpold ke-6 dari Austria dalam serangan terhadap Yerusalem. Namun, upaya mereka gagal dan kota tetap berada di bawah kendali Muslim. Pada tahun 1218, di bawah komando Oliver dari Koln, pasukan Jerman bersama dengan pasukan gabungan dari Belanda, Flandria, Comte de Holland, dan Frisia di bawah pimpinan William I bersekutu untuk menyerang Damietta di Mesir. Pada bulan November 1219, tentara salib berhasil menguasai pelabuhan Damietta dan melanjutkan perjalanan ke selatan menuju Kairo pada bulan Juli 1221. Namun, karena keterbatasan pasokan, memaksa mereka untuk mundur. Saat itulah pasukan Mesir yang dipimpin Sultan Al-Kamil melancarkan serangan mendadak yang berhasil mengalahkan tentara salib pada pertempuran Mansurah bulan Agustus 1221 Masehi. Meskipun mereka masih mempertahankan kekuasaan yang signifikan di Damietta, mereka mengusulkan penarikan pasukan dari kota dan mengusulkan gencatan senjata 8 tahun kepada Sultan dalam sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut mencakup penawaran untuk membiarkan pasukan salib melewati wilayah tersebut, membebaskan tahanan, dan mengembalikan artefak salib. Sebelum penyerahan Damietta kepada Sultan Al-Kamil, kedua belah pihak sepakat untuk menukar sebagai sandera dari beberapa tokoh penting seperti John dari Brienne, Herman dari Salza, dan seorang putra Al-Kamil dari Mesir. Pelepasan Damietta kepada Sultan Al-Kamil terjadi pada 8 September 1221. Dengan demikian, Perang Salib kelima berakhir dengan kegagalan bagi pasukan salib. Perang Salib ke-6 dimulai pada tahun 1228 Masehi sebagai upaya untuk merebut kembali Yerusalem setelah kegagalan Perang Salib kelima. Fokus utama bergeser pada perjanjian diplomatik antara Friedrich II dan Sultan Al-Kamil yang terjadi pada 18 Februari 1229 yang disebut Perjanjian Jaffa. Kesepakatan ini mengakibatkan Yerusalem diserahkan kepada pihak Kristen dengan syarat bahwa peziarah Muslim dapat memasuki kota itu tanpa gangguan dari orang Kristen. Dengan perjanjian tersebut, Perang Salib ke-6 berhasil dimenangkan tentara salib melalui diplomasi yang mengembalikan Yerusalem ke tangan Kristen. Ini merupakan preseden penting dalam mencapai tujuan Perang Salib tanpa campur tangan langsung dari kepausan dan dengan minim korban jiwa. Pada tanggal 18 Februari 1229, Friedrich II dan Sultan Al-Kamil mencapai gencatan senjata selama 10 tahun. Namun, pada tahun 1229,
234, Gregorius ke-9 menyerukan perang salib terbaru yang disebut Perang Salib Barren setelah berakhirnya genjatan senjata tersebut. Meskipun beberapa bangsawan Inggris dan Prancis berencana untuk berangkat, namun keberangkatan perang salib ditunda karena Frederick menentang aktivitas perang salib sebelum berakhirnya gencatan senjata tersebut. Alhasil, Frederick dikucilkan pada tahun 1239 Masehi, sehingga sebagian besar tentara salib kemudian menghindari wilayah tersebut dalam perjalanan menuju Palestina. Ekspedisi Prancis dipimpin oleh Theobald I dari Nepal dan Hugh dan Burgundy. Di saat Theobald sampai di Acre pada 1 September 1239, ia mulai terlibat dalam perang saudara di antara kaum Ayubiah. Theobald kemudian memutuskan untuk memperkuat Askalon guna melindungi perbatasan selatan kerajaan sebelum bergerak melawan Damaskus. Namun, saat pasukan tentara salib bergerak dari Acre ke Jaffa, mereka bertemu dengan pasukan Mesir yang memicu pertempuran Gaza. Setelah pertempuran tersebut, Theobald berhasil merundingkan kembalinya Yerusalem dengan memanfaatkan perselisihan internal di kalangan kaum Ayubiah. Sementara itu, pada bulan Juli tahun 1239, Baldwin dari Courtenay berjalan ke Konstantinopel bersama pasukannya pada musim dingin di tahun yang sama. Baldwin kemudian melancarkan perang salibnya sendiri dan berhasil merebut beberapa benteng di sekitar Konstantinopel. Meskipun perang salib Barren memperluas wilayah Kristen di Palestina, keberhasilan ini hanya bertahan beberapa tahun. Yerusalem jatuh pada tahun 1244 selama pengepungan dan pertempuran La Forbie tahun 1244 yang menyebabkan kerugian tentara salib. Hal ini memaksa Louis ke-9 dari Prancis mengkoordinir dan memulai perang salib ke-7 yang terjadi antara tahun 1248 sampai 1254 Masehi adalah kampanye pertama dari dua perang salib yang dipimpin oleh Louis IX. Tujuannya adalah merebut kembali Palestina dengan menyerang Mesir, pusat kekuatan Muslim di Timur Tengah, yang saat itu dikuasai oleh As-Salih Ayyub putra Al-Kamil. Perang salib ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap kemunduran kerajaan Yerusalem, yang dimulai dari kehilangan kota Yerusalem pada tahun 1244 yang dipelopori oleh Innocent IV, bersama dengan perang salib Prusia melawan Kaisar Frederick II dan serangan Mongol. Louis IX menderita penyakit malaria yang parah. Pada tahun 1244, ia bersumpah akan mengikuti perang salib jika sembuh nanti. Ketika kesehatannya pulih, ia segera memulai persiapan untuk memenuhi sumpahnya dan memimpin perang salib baru di bawah komando Louis. Akhirnya perang salib ke-7 pecah pada tanggal 12 Agustus 1248 Masehi. Saat Louis meninggalkan Paris dengan simbol peziarah, ia diikuti oleh sejumlah bangsawan lainnya, seperti Ratu Margaret dari Provence, Charles I dari Anjou, Robert I dari Artois, dan Alphonse dari Poitiers. Sementara itu, As-Salih Ayyub melakukan orasi di Damaskus ketika tentara Frank menyerbu. Dia memperkirakan tentara salib akan mendarat di Suriah dan mempercepat pasukannya segera kembali ke Kairo. Dia memerintahkan wazirnya, Fakhruddin bin Asyaikh, untuk memimpin pasukan dalam melindungi Damietta dan mengantisipasi invasi. Akhirnya armada tentara salib berhasil mendarat dan mengepung Damietta pada tanggal 5 Juni tahun 1249. Dalam pertempuran tersebut, Komandan Mesir memutuskan untuk mengevakuasi kota, yang memberi kesempatan bagi tentara salib untuk menguasai Damietta. Dalam pertempuran tersebut, setelah kematian As-Salih Ayyub pada bulan November 1249, Shajar al-Dur, istri dari As-Salih Ayyub, menyembunyikan berita tersebut dan memalsukan dokumen yang menunjuk putranya, Al-Muazzam Turan Shah, sebagai penerusnya. Louis kemudian berkemah di tepi sungai seberang Mansurah. Pada bulan Desember tahun 1249, selama 6 minggu, pasukan salib dan Mesir saling berhadapan di sisi kanal yang berlawanan dan berujung pertempuran pada tanggal 11 Februari 250. Pada tanggal 28 Februari 1250, pasukan Turansyah tiba dari Damaskus dan melakukan serangan kepada pasukan Frank dengan mensabotase pasokan logistik dari Damietta yang mengakibatkan pasukan Frank kelaparan dan terjangkit penyakit. Tahun 1250 terjadi pertempuran Fariskur yang mengakibatkan kekalahan telak bagi tentara Louis. Tak hanya itu, Louis juga harus melepaskan kendali atas Damietta dan membayar sejumlah tebusan agar bisa dibebaskan dari tahanan pasukan Turansyah. Dengan demikian, hal ini dianggap sebagai akhir dari Perang Salib ke-7. Setelah kekalahan tentara salib di Mesir,
Louis IX tetap berada di Suriah hingga tahun 1254 untuk mengkonsolidasikan wilayah-wilayah tentara salib. Namun, ancaman dari bangsa Mongol mendorong Kutus, salah satu pemimpin Mamluk, untuk merebut kekuasaan pada tahun 1259 bersama dengan Baybars. Mereka berhasil mengalahkan Mongol di Ain Jalut. Setelah itu, Baybars menguasai Damaskus dan Aleppo sebelum mengambil alih kekuasaan setelah kematian Kutus. Antara tahun 1265 sampai 1271 Baybars berhasil mengusir kaum Frank. Tujuannya adalah untuk mencegah aliansi antara bangsa Latin dan Mongol, serta menjaga akses terhadap pasokan budak dari Rusia. Selama periode ini, konflik di negara-negara tentara salib berlanjut, termasuk Perang Saint Sabas dari tahun 1256 hingga tahun 1270. Pada tahun 1270, Charles dari Anjou mempelopori Perang Salib ke-8 dengan menyerang Tunis untuk kepentingannya pribadi. Namun, upaya mereka gagal karena banyak tentara salib yang terkena penyakit dan juga kematian Louis IX pada tanggal 25 Agustus tahun 1270. Dan tepat pada tahun 1291, Tripoli jatuh serta adanya pengepungan Acre menjadi tanda kepergian bangsa Eropa dari Palestina sekaligus akhir dari Perang Salib. Perang adalah tentang adu kekuatan dan strategi. Jika kekuatan sudah tidak berimbang, maka tidak bisa disebut peperangan, melainkan pembantaian atau genosida. Seperti yang terjadi pada Palestina saat ini, yang sulit untuk dikatakan perang melawan Zionis Israel. Sebab kesenjangan kekuatan dan alasan penyerangan yang tidak masuk akal oleh bangsa Zionis terhadap rakyat sipil Palestina atas nama pemberantasan organisasi teroris. Perang Salib adalah bagian sejarah terpanjang pertumpahan darah antar manusia yang pernah terjadi di dunia. Perang yang memperebutkan kota suci Yerusalem merupakan kegagalan total dari bangsa Eropa untuk mendirikan kerajaan Kristen di Yerusalem. Dengan kelahiran dinasti Turki Ottoman atau Turki Utsmani memperkokoh terhadap kedaulatan wilayah Muslim di Yerusalem, perang selalu akan menyisakan konsekuensi negatif pada pihak yang kalah maupun yang menang, terutama bagi rakyat sipil yang tidak memiliki kepentingan politik. Perang Salib menuai trauma yang mendalam bagi bangsa Eropa, yang melahirkan fobia terhadap kaum minoritas di sana, seperti Yahudi dan Islam, yang bahkan masih terasa hingga sekarang. Namun selain dampak negatif, terdapat pula dampak positif bagi bangsa Eropa, seperti adanya perkembangan dalam tatanan militer dan kesatriaan sebagai hasil pelajaran dari Perang Salib. Konsep kesatriaan, kode etik, dan nilai-nilai keberanian yang dipromosikan selama Perang Salib menjadi bagian integral dari budaya Eropa dan membentuk struktur sosial serta militer di berbagai negara di sana. Walaupun secara tidak langsung dan memakan waktu yang lama, interaksi Perang Salib ini pada akhirnya meningkatkan kesadaran Eropa akan kemajuan keilmuan di dunia Islam, seperti dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat yang membuat mereka bangsa Eropa mengalami kekalahan perang. Hal ini pada akhirnya memicu semangat mereka untuk memperkaya intelektual Eropa dan membantu membawa mereka keluar dari abad pertengahan menuju abad pencerahan, yakni Renaissance.